Ayo mulai. Halo, Oke, oke. selamat sore. Kami dari Presiden University. Sini pada sore ini kami akan melakukan tugas interview kepada klien kami. Dan di sini kami terdiri dari 4 member. Pertama saya Sultan Zerabdullah, dan selanjutnya ada Alvin Sengkei, dan ada Septian Rizky Fernandito, dan ada Muhammad Asad. Pada sore ini pertama saya akan menanyakan eh, apakah ada masalah atau keluh dalam pekerjaan eh, Mbak Dwi dalam hal pekerjaannya, dan apa saja masalahnya tersebut. Oke, udah Udah. Sudah. bisa dijawab sekarang. Oke, bisa Ya, dijawab. bisa diperkenalkan, mohon. Kalau oke, untuk mungkin apa ya? Sebenarnya kan ini juga cuman usaha rintisan kecil ya, jadi mungkin belum ada suatu kendala yang sampai besar atau gimana. Tapi memang ada beberapa kendala sih. Sebenarnya yang menjalankan usaha ini kan bukan saya, yang menjalankan kan ibu, tapi saya cuma membantu apa ya namanya, marketing mungkin, keuangannya. Untuk kendala sendiri sih mungkin di itu sih, kan ada beberapa kayak kita menerima pesanan makanan atau apa di saat acara tertentu, itu biasanya ibu ada sering kelupaan pesanan. Terus itu sih pasti dapat komplain dari beberapa orang. Terus selain itu juga di masa pandemi kayak gini mungkin pendapatan biasanya nggak kayak sekarang ya. Kalau sekarang kan apa namanya serba susah, apa-apa harus pakai online, sedangkan kalau saya kuliah atau sibuk apa kan ibu tidak ada yang membantu, otomatis kalau pesanannya lewat online atau apa itu kan tidak bisa dijalankan gitu. Kalau untuk yang apapun pembeli yang datang itu juga di masa pandemi kayak gini agak berkurang sih, mungkin itu. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua. Ayo Septian. Oke, pertanyaan kedua, saya akan menyampaikan pertanyaan kedua. Bisa boleh tahu berapa keuntungan yang maksudnya bagaimana cara menambah keuntungan ya saat itulah warung lagi sepi-sepinya itu? Bisa dijawab? Oke, bisa. Mungkin di itu sih promosi sih, kita kayak menambah menu. Kan awalnya tuh di awal waktu warung buka itu cuman ada beberapa menu aja, kayak nasi lauk, nasi jagung lauk, terus sama lontong, sama sayur, terus kayak gitu-gitu. Nah sekarang tuh udah ditambah lagi ada oseng-oseng kayak udang, terus jeroan ati, kayak gitu-gitu sih, kayak menambah menu aja. Terus kan jadi menambah daya tarik ya. Jadi kalau ke warung tuh nggak cuman bisa beli nasi jagung atau lontong atau yang kayak kemarin-kemarin, jadi nambah menu kayak gitu. Selain itu kalau pas kayak gini sih lebih dijalanin di online-nya gitu sih, kalau suka pasang status di WA atau di media sosial lain. Terus biasanya kalau ini sih agak baik sih, membaik, soalnya lagi musim panen, jadi banyak juga yang pesen dari daerah sini atau dari pesanan gitu. Mungkin itu sih promosi. Dan itu sih apa satu lagi, kualitas makanan sih harus tetap dijaga, walaupun apa namanya sepi, misal makanannya emang udah nggak enak atau gimana ya emang tetap harus diganti, mau itu nanti hitungannya rugi atau gimana, kan kualitas tetap nomor satu gitu. Tan? Ya oke, selanjutnya pertanyaan yang ketiga. Siapa nih menjawab? Apa yang nanya? Siapa? Si Asad? Atau aku aja, Tan? Udah, nggak apa-apa. Oh, udah, lu aja. Oke. Oke, saya akan bertanya, Mbak. Kak, kan tadi bilang masalah utamanya kalau nggak ada bantu-bantu nanti ada pesanan. Nah, nanti bisa lupa-lupa juga kan. Nah, ini gimana ya?
mau eh, mau nggak, maksudnya eh, aplikasi yang bisa membantu kakak itulah. Memang aplikasinya tuh berupa apa, terus bagaimana, benefitnya apa? Nah kan kakaknya kan juga tadi bilang lupa akan apa itu pesanan. Nah ya bisa lah, maksudnya buat aplikasi aplikasi untuk nyatat-nyatat pesanan tadi kan, apakah bisa membantu kakak itu? Oh gitu, tadi kirain ada nawarin aplikasi. Gitu. Oke, bisa sih sebenarnya, cuman karena apa ya? Karena ibu sudah berumur, mungkin itu kayak kalau aplikasi gitu susah sih. Paling manual biasanya, tapi kalau udah keribetan pasti ya gitu, tetap ada yang berapa miss gitu. Tapi sebenarnya bisa sih kalau pakai aplikasi atau apa. Siapa yang mau tanya? Lanjutnya. Jadi ya udah wajar lah. Oke, oke, Jadi oke. Kak Dwi bisa, maksudnya bisa diceritain nggak, maksudnya sejarah lah tokonya, warungnya gimana gitu dari awal? Ya secara pendek aja sih. Iya bisa. Untuk awalnya sendiri sih, ini sebenarnya apa ya? Karena dulu tuh ibu sebenarnya punya kayak usaha, bukan warung sih, kayak punya bengkel gitu di depannya Gapura Desa kan. Nah itu ternyata waktu sebelum pandemi kemarin tuh tanah yang dipakai buat bengkel, terus ada beberapa ruko-ruko yang lain juga di sekitar situ tuh ternyata dialih fungsikan jadi taman desa gitu. Jadinya kan kita apa ya istilahnya, bukan kegusur sih apa ya, tapi tetap dikasih ganti gitu intinya. eh, di dipindahkan di ruko-ruko di tempat saya sekarang ini. Nah untuk itu sendiri sebenarnya awalnya nggak niat buat buat jalanin, juga kayak bingung soalnya ibu belum pernah kayak buat warung atau apa, nanti takutnya nggak ada pelanggan dan lain sebagainya. Terus akhirnya karena pandemi kemarin, terus si bapak juga nggak, kerjaannya nggak terlalu lancar, terus kan tetap harus memenuhi ekonomi kan. Terus akhirnya ya udah deh, ada ngide buat warung. Terus akhirnya jadikan warungnya dengan modal berapa ya waktu itu, mungkin 1 jutaan kali. Itu buat nata itu juga sih ruangannya, soalnya kan itu walaupun udah lost main gitu tapi kayak masih ada beberapa hal yang perlu ditata gitu. Terus buat beli bahan-bahan dan menu-menu yang mau dibuat itu sekitaran segitu. Dan ternyata waktu buka pertama kali itu sambutannya baik sih dari orang-orang sekitar sini. Terus lama kelamaan kayak ya tadi ada pasang surutnya gitu, kadang sepi atau rame juga, tapi sejauh ini masih bagus. Itu sih paling mungkin kemarin waktu PSBB di Rembang kan itu ketat banget, jadi kayak nggak ada orang yang keluar kali ya, orang-orang di sekitaran yang biasanya lewat juga kayak sepi banget. Itu sih waktu PSBB, tapi di akhir-akhir ini udah bisa membaik dan berkembang juga sih, bagus. Untuk menu-menunya juga kayak tadi yang saya jelaskan jadi lebih variatif sekarang, karena juga udah punya langganan juga sih, jadinya bisa walaupun enggak sepi, nggak terlalu. Oke, makasih. Pertanyaan selanjutnya mungkin ada yang bisa bertanya, Sultan, Asad atau Alvin. Oh ya, aku mau nanya, makanan yang dijual itu semuanya buatan sendiri atau ada misalnya air mineralnya atau apa yang dijual situ yang disuplai dari tempat lain nggak? Oke, aku jawab ya.
Untuk makanan jadi kayak nasi, terus lauk pauk dan lain sebagainya itu pasti buatan sendiri. Terus kayak lontong itu juga buatan sendiri semua. Mungkin tadi bener sih air itu disuplai. Terus ada apa ya? Jajanan-jajanan ringan gitu kali dititip-titipin dari beberapa orang. Kayak snack-snack, terus kacang-kacangan gitu biasanya dititipin. Untuk yang lain sih dari ibu sendiri sih. Iya. Oh ya, itu yang kan tadi sudah dibilang membuat aplikasi buat catat pesanan pelanggan kan? Ya gak sih? Iya udah tadi. Eh, Kalau misalnya aplikasi itu ditambah juga buat ngecatat supplier-supplier itu gimana? Boleh gak? Jadi misalnya aplikasinya itu bukan cuma buat mencatat pesanan-pesanan pelanggannya, tapi juga data-data dari siapa yang menyuplai air mineral atau yang nitip-nitip kecil-kecilan itu gimana? Bisa sih tentunya kalau kayak gitu juga lebih memudahkan. Cuman karena nggak terlalu banyak sih kalau yang titip makanan itu juga terbatas banget. Mungkin masih bisa dihandle pakai biasa sih manual. Tapi kalau yang mungkin supply air itu emang agak banyak sih. Soalnya air kan kebutuhan penting banget. Terus ada juga sih kadang kendala sama yang soal supply air itu. Soalnya kadang orangnya tuh agak apa ya lama. Biasanya kan kayak warung kan pasti butuh air terus kan. Nah itu kadang bapaknya yang supply air itu 2 minggu nggak datang atau seminggu nggak datang sama sekali, itu kayak udah buat masalah gitu. Jadi mungkin bisa sih kayak aplikasi itu dibuat apa ya kayak skala prioritas airnya atau gimana gitu biar nggak keteteran kalau ada kekurangan air atau gimana. Yang lain ada yang mau ditanyakan nggak? Kamu nanya apa rencana kakak ntar buat mungkin 10 tahun ke depan atau selanjutnya eh, terhadap bisnis kakak. Oke. Mungkin buat rencana itu kali ya. Kalau berapa tahun tadi? 2 tahun. Apa berapa? 10 tahun ke depan Berapa atau sih? 30 tahun ke depan. 30 tahun? 10 tahun ke depan maksudnya. Oh, mungkin itu sih diperbanyak aja ya. Berharap bisa nggak cuma satu warung gitu kali. Terus untuk menunya sih mungkin sama, soalnya itu kan jadi ciri khas juga. Kayak emang makanannya makanan tradisional itu kayaknya nggak berubah. Tapi mungkin berharap bisa ada cabangnya gitu kali ya untuk 10 tahun ke depan. Terus diharapkan juga itu sih apa namanya, kan berarti udah nggak pandemi dan lain sebagainya, semoga itu diharapkan bisa lebih rame, terus juga lebih mengikuti perkembangan zaman kali yang tadi udah bisa. Sekarang kan ada GrabFood dan lain sebagainya, mungkin nanti bisa dimasukin kayak gitu. Itu sih. Kamu nanya lagi bagaimana sikap kakak terhadap menghadapi pesaing-pesaing di luar bisnis seperti kakak. Kalau untuk itu sendiri pastinya ada ya dalam bisnis kayak gitu, dan kebetulan juga satu ruko ini juga ada yang menunya apa ya mirip, kayak ya juga ada yang sedia nasi jagung dan kayak gitu. Sebenarnya kalau itu sih kembali ke konsumen ya. Kalau dari kita juga itu sih rasanya nggak boleh berubah gitu dari awal. Gimana itu kita menyajikan masakan atau makanan itu nggak boleh berubah cita rasanya walaupun entar sampai kapan gitu. Nah untuk selain itu juga apa ya, mungkin dibuat promosi lagi kali ya atau buat menu-menu baru yang bisa buat
orang-orang biar nggak bosen gitu. Kalau aku sih gitu. Oke Kak. Selanjutnya ada yang mau bertanya? Saya akan bertanya, Kak. Jadi ini selain masalah yang tadi, ada nggak masalah yang lain, masalah-masalah kecil atau emang ya masalah lah yang bisa dianggap masalah? Tadi sih yang aku sebutin yang kayak ada supply air telat kayak gitu. Terus ini sih kemarin sempet kayak air pump gitu-gitu tuh macet, nggak jalan. Terus kondisinya kan kalau warung harus cuci piring dan sebagainya, itu nanti kan menghambat. Buat yang lain apa ya? Mungkin pasokan itu kali ya. Kalau dari nasi jagung kan harus dapat jagung yang emang bener-bener bagus. Kemarin ibu sempet dapat jagung yang agak kualitasnya jelek gitu, terus jadi nasinya tuh hitam. Terus dapat kritikan juga sih dari pelanggan kayak kok nasinya gini, nggak kayak kemarin gitu. Tapi setelah ini itu sih ibu siat-siatin pakai apa namanya, beli di agen gitu jagungnya yang emang bener-bener bagus gitu sih. Yang lain mau tanya mungkin? Yang lain ada yang mau bertanya tidak? Kalau nggak ada, saya tutup. Gimana Hasad sama Alvin? Ya, aku mau nanya satu lagi. Untuk bahan-bahan makanannya gitu, itu dibeli langsung gitu, atau ada yang supply, ada yang datangkan dari mana gitu? Oke, langsung aku jawab ya. Untuk bahan makanan sendiri sih beli sih di sekitar daerah juga, kan ini juga masih agak di perkampungan gitu, jadi ke petaninya langsung gitu. Terus untuk yang jagung juga dari langsung sih, yang waktu itu dapat supply nggak terlalu bagus itu dari pasar. Kalau yang ini dari langsung lebih bagus gitu, dan harganya juga bisa lebih murah emang. Tapi susahnya harus butuh itu kali ya. Harus nggak bisa di penjual, kayak di penjual toko atau apa, nanti bisa itu. Kalau di orang kayak orang petani langsung tuh agak susah juga, kadang kan nggak punya, kadang gitu, kadang juga harus kita yang datang kayak gitu sih. Kalau yang disuplai kan enak, tinggal di rumah terus dapat gitu. Tapi emang kalau nyari kualitas yang bagus emang harus itu sih, nyari dari petaninya langsung gitu. Yang lain masih ada gak? Yang lain ada lagi yang mau bertanya? Belum, ntar Enggak, saya tutup. mungkin sudah sih. Sudah ya. Oke, mungkin ini terakhir dari kita dalam interview pada sore ini. Sekiranya ada kesalahan kata dari kita berempat, dimaafkan. Terima kasih Kak Dewi untuk waktu luangnya. Iya, sama-sama. Ya, terima kasih Kak.